Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maman Pradiman ya. Teman-teman semua, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya ya, dimudahkan segala urusannya, terus berkah selamanya, seterusnya segalanya. Oke sahabat semua, kali ini saya mau berbagi tentang video yang sudah saya sharekan beberapa yang lalu ya, video klaim asuransi meninggal. Dan di sini saya kasih judul bukti nyata penyerahan klaim asuransi meninggal cair tanpa lama-lama ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, satu dari nasabah saya sudah cair ya klaim asuransinya, dan saya urusin segala perlengkapannya dan alhamdulillah secepatnya cair. Nah, saya sharekan, dan di sini ada komentar-komentar ya, komentar-komentar nanti saya bacakan komentar. Jadi ada yang bertanya juga ya, dan mungkin mudah-mudahan bisa bantu mereka yang membutuhkan ya. Nah, di sini saya bacakan dulu komentar dari siapa nih? Bunda ya, Bunda Zahra. Mantap Prudential, emang the best, sesuai yang diamanahkan. Semoga berkah dan bermanfaat untuk keluarga nasabah. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kami Prudential ya amanah ya, dan akan mencairkan yang penting sesuai prosedur ya. Dan di sini ada dari Sabta Sutandi, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Semoga bermanfaat serta barokah santunan meninggalnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih Pak Sabta Sutandi ya. Semoga doanya yang terbaik juga buat Pak Sabta. Kemudian ini dari akun yang lain ya. Siapa nih? Java Fruit Channel ya. Mantap Pak Maman, terbukti, lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Emang terbukti ya, sudah cair. Kemudian ini dari Riyaj ya. Nah, bermanfaat banget ini, makasih kakak ya, sama-sama. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau tanya, jika kita ngikut Prudential dan salah satu orang tua kita meninggal, apa ada santunan atas kematian atau tidak? Mohon dijawab. Dan sebelumnya terima kasih. Oke, dari Kurnia ya, Ibu Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Orang tuanya diikut sertakan atau tidak ya? Nah, itu tergantung. Kalau orang tuanya ikut asuransi ya pasti cair ya. Kalau tidak disertakan ya tidak akan cair gitu. Kita yang ikut misalkan ya, orang tua tidak dilibatkan di situ misalkan. Nah, itu tidak akan cair itu. Nah, beda dengan anak kecil misalkan ya, anak kecil contohlah anak kecil ikut, orang tuanya ikut gitu ya. Yang jadi tertanggung utama itu anak kecil ya, pemegang polis itu orang tua. Nah, jadi tambahan satu ya, jadi tambahan satu. Kalau orang tuanya tutup usia, nah itu ada program pembebasan preminya akan cair. Maksudnya akan dibebaskan premi-preminya gitu. Nah, kalau orang tuanya yang ikut ya pasti cair gitu. Kalau jadi tertanggung utama. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tergantung, kalau orang tuanya ikut sertakan ya pasti cair gitu ya. Kalau tidak terlibat di polis ya tidak akan cair kalau tidak ikut gitu ya. Nah, kemudian ini dari Taiwan ya, dari akun Tin Deden ya. Nah, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, nah ini nih. Saya proses klaim di Taiwan Pak, belum cair juga, udah 2 bulan ini ya. Nah, ini dua bulan. Boleh silahkan ya.
kenapa tidak cair gitu ya, nanti di cross check ya. Bisa ditelepon langsung sama Ibu Entin ke pusat gitu ya, karena saya di Indonesia ya, kemudian Bu Entin di Taiwan, karena tim manajemen beda-beda gitu ya, jadi nggak sewenang-wenang bisa langsung terjun ngurusin. Paling saya kasih persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapinya gitu ya, itu nanti info saya kasih nomor WA saja ya. Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan silakan berlanjut di WA gitu. Kemudian ini dari siapa ya? Oh iya, Sikti Cimut ya. Saya lagi proses klaim asuransi ibu saya. Doakan cepat cair ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, biar yang penting persyaratannya sudah lengkap semua ya, persyaratannya sudah lengkap semua. Kemudian saya terusin ya, bacakan komentar yang lain. Berapa lama klaim bisa cair bos katanya. Nah itu teman-teman, klaim bisa cair berapa lama itu tidak bisa diprediksi ya, ada yang cepat, ada yang agak istilahnya lama juga gitu ya, tergantung persyaratan-persyaratannya sudah lengkap apa tidak gitu ya. Kalau persyaratannya lengkap pasti cair gitu ya. Boleh nanti saya bacakan pelengkapannya ya di komentar yang lain, persyaratan-persyaratannya ya. Nah ini persyaratan untuk klaim ya teman-teman semua. Barangkali ada yang belum paham kenapa kok saya belum cair nasabahnya. Nah ini yang pertama ya, yang pertama surat keterangan meninggal dari dokter ya, jadi SKMD ya, surat keterangan meninggal dari dokter ya. Nah ini nih, kelihatan nggak? Yang pertama, poin pertama. Nah ini surat keterangan meninggal dari dokter, kemudian surat keterangan kematian dari rumah sakit ya, surat keterangan kematian dari rumah sakit, kemudian surat keterangan meninggal dari desa ya. Ya, poin ketiga, surat keterangan meninggal dari desa, kemudian akte kematian dari catatan sipil ya, kemudian fotokopi KTP pemegang polis ya, jadi fotokopi KTP pemegang polis harus disertakan. Kemudian seterusnya fotokopi KTP tertanggung utama ya, jadi tertanggung utama yang ikut asuransi itu harus dicantumkan KTP-nya. Kemudian fotokopi surat nikah harus ada, fotokopi surat nikah ya. Kemudian seterusnya fotokopi kartu keluarga ya, fotokopi kartu keluarga harus ada ya. Nah itu fotokopi KTP ahli waris. Nah ini ahli warisnya siapa saja, misalkan anak-anaknya ya, fotokopi KTP-nya harus ada gitu. Nah kemudian fotokopi rekening bank ahli waris. Nah yang tercantum di polis itu siapa, misalkan ahli waris anaknya misal. Nah itu harus ada ya, rekening banknya harus benar-benar yang benar gitu ya, yang maksudnya tidak ada kesalah huruf atau apa angka misalkan ya. Nah fotokopi rekening bank, jadi maksudnya harus jelas lah gitu ya. Nah kemudian polis asli dikembalikan ya, polis asli dikembalikan. Kemudian surat keterangan ahli waris dari desa. Nah jadi nanti nasabah bikin keterangan ahli waris ya dari desa bahwa si orang tersebut benar-benar ahli waris gitu ya. Nanti pihak desa juga paham gitu ya. Terus yang selanjutnya pom klaim meninggal. Nah ini
formulir dari Prudential ya. Jadi ada POM ya, berkas dari Prudential yang nanti diisi oleh pihak, ada yang dari pihak dokter, dari rumah sakit gitu ya, nanti diisi gitu. Terus dari desa juga nanti diisi. POM klaim meninggal, formulir dari Prudential. Kemudian ini ada kuesioner meninggal dunia, formulir dari Prudential juga, nanti harus diisi juga ya. Nah, jadi nanti ditanyakan kronologis ya, dari mulai misalkan dari sakit, kemudian dirawat, kemudian tutup usia. Nah, itu ada kronologisnya gitu ya, didiagnosa apa si nasabahnya gitu. Kemudian KTP saksi ya, teman-teman semua, KTP saksi 4 ya, minimal 4 misalkan, dan nomor telepon, ada siapa aja misalkan KTP-nya gitu ya. Itu yang keluarga lah minimal gitu ya, keluarga 4 orang misalkan saksi ya. Kemudian fotokopi akte lahir anak-anaknya atau akte lahir ahli waris gitu ya, itu harus ada. Jadi akte lahirnya harus dicantumkan gitu ya. Nah, kemudian surat kuasa format VLA di atas materai. Nah, ini ada surat kuasa ya, jadi pakai materai 10.000. Nah, surat penunjukannya ahli waris jika ahli waris terdapat lebih dari 1 orang, ada juga ya sahabat semua. Kemudian amandemen format dari Prudential, surat keterangan nama yang sama dari desa jika ada perbedaan data. Nah, ini banyak yang keliru juga, kenapa klaimnya tidak cair gitu ya. Nah, ini ada misalkan di KTP misalkan namanya beda lah gitu dengan yang di akte gitu. Nah, itu hal yang benar-benar fatal ya gitu, harus benar-benar dibenerin gitu, cepet-cepet gitu. Kemudian apabila meninggal karena kecelakaan, sertakan surat keterangan kronologis kecelakaan dari kepolisian jika kecelakaan tersebut diketahui dan dilaporkan ke polisi. Nah, ini harus ada ininya, kronologisnya gitu ya, benar-benar kalau si nasabahnya diakibatkan dari kecelakaan. Kemudian SIM jika almarhum pengemudi kendaraan. Nah, ini wajib teman-teman semua, SIM ya, bisa membantu proses pencairan klaim meninggal gitu ya, akibat dari kecelakaan juga. Nah, itu teman-teman syarat-syarat dari klaim meninggal ya, syarat-syarat dari klaim. Ada kasus juga di video yang lain gitu, ada yang bertanya, Pak, saya sudah 11 bulan klaimnya tidak cair ya. Nah, nanti saya akan di sharekan ya, kenapa bisa sampai tidak cair gitu ya. Ada hal-hal yang bisa istilahnya mengganggu akibat tidak cair ya. Mungkin itu saja teman-teman semua ya, video dari saya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaiannya kurang berkenan ya kepada Anda semua. Semoga semuanya sukses selalu ya, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.